Pondok pesantren Al Zaitun kini tengah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Hal itu lantaran ponpes pimpinan Panji Gumilang itu diduga mengajarkan ajaran Islam yang menyimpang. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Saudara, berikut segmen khas Buser, Info Kriminal. Pondok pesantren Al Zaitun kini tengah disorot masyarakat dan dituding telah mengajarkan ajaran agama Islam yang menyimpang. Bahkan ada dugaan ponpes pimpinan Panji Gumilang ini terkait dengan kelompok Negara Islam Indonesia atau NII KW9. Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari ajaran menyimpang atau sesat? Bersama saya Tia Nisa dan juru kamera Herman Prasetya. Inilah Info Kriminal. Pondok pesantren atau Ponpes Al Zaitun merupakan sebuah institusi pendidikan Islam yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Meskipun dikenal sebagai lembaga pendidikan, namun Ponpes ini beberapa kali menjadi kontroversi. Hingga saat ini masyarakat masih ramai membahas dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Mulai dari sholat Id yang diikuti jemaah wanita dengan syaf yang berada di depan jemaah laki-laki, hingga pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang menyanyikan lagu Yahudi saat khotbah. Ribuan orang pun akhirnya menggeruduk ke depan pesantren Al Zaitun di Desa Mekarjaya, Indramayu, Jawa Barat. Massa bahkan sempat saling dorong dengan polisi. Warga yang demo ini meminta MUI dan Kementerian Agama mengusut dugaan adanya ajaran menyimpang dari pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. Kita menuntut aja, kita mendorong untuk Kemenak dan MUI untuk segera menindaklanjuti. Sejauh ini gimana MUI dan Kemenak tanggapan dari masyarakat? Tanggapan dari masyarakatnya nih, ya. Kalau tanggapan dari masyarakat ini selama ini ya masih belum belum ada gerakan sama sekali. Itu masih nihil ya? Masih nihil. Makanya kita datang ke sini untuk mendorong. Setelah ramai menjadi sorotan disertai sejumlah aksi unjuk rasa menentang ajaran yang diduga menyimpang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, tetap bergeming. Saat memenuhi panggilan tim khusus investigasi bentukan pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung, Panji tetap bersikeras untuk tidak memberikan klarifikasi kepada Majelis Ulama Indonesia dengan alasan membutuhkan waktu untuk memberikan jawaban. Tadinya kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar di masyarakat, beredar di media, baik media massa maupun media elektronik dan media sosial. Tapi nampaknya tadi beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan. Kepada Liputan 6 SCTV, Panji Gumilang akhirnya baru mau buka suara terkait polemik ajaran Al Zaitun yang dituding menyimpang. Panji menyayangkan MUI memberi label menyimpang kepada pondok pesantrennya sebelum melakukan tabayun. Tidak mau saja gitu. Alasannya apa sih? Oh, pakai alasan. Karena dia sudah menjustifikasi kita sebagai sesat, sebagai komunis. Kok baru tabayun? Ya, kalau orang Bogor bagaimana? Harusnya tabayun dulu. Bah itu, gitu, tak etak. Jadi sebelum ada tabayun, mereka sudah justifikasi itu yang saya tidak terima. Bukan tidak terima, nggak layak, nggak benar. Maka saya nggak mau ketemu lah, untuk apa? Jadi rencananya mereka mau datang sini kapan sih? Siapa? Mereka tim itu dari Pemprov. Ya itu tadi, tabayun. Kapan rencananya? Itulah yang saya tunggu, karena kemarin sudah disepakati. Berarti sampai malam ini belum ada ya? Belum, kita siap terus begini. Setelah mendapatkan 2 laporan terkait dugaan penistaan agama, Panji Gumilang Senin kemarin akhirnya diperiksa Bareskrim Polri. Setelah diperiksa selama 9 jam, polisi menaikkan status kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Selesai pemeriksaan,
penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Munculnya berbagai ajaran menyimpang atau sesat di Indonesia sudah ada sejak dulu. Indonesia bahkan bisa dibilang sebagai lahan subur menjamurnya ajaran menyimpang atau sesat. Beberapa di antaranya telah divonis bersalah di meja hijau. Ada beberapa pedoman untuk membentengi diri dari aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. Beberapa tips bisa dilakukan agar seseorang terhindar dari pengaruh aliran sesat. Yang pertama, pelajarilah ilmu agama dengan benar. Dengan begitu, seseorang mampu mengetahui ajaran-ajaran mana yang tidak sesuai dengan agama Islam yang mungkin disamarkan seolah merupakan ajaran Islam. Yang kedua, hadirilah majelis-majelis taklim yang dibimbing dengan ustadz yang terpercaya. Berhati-hatilah dengan majelis taklim yang di dalamnya jarang atau bahkan tidak membahas Al-Quran ataupun hadis walaupun kelihatannya isinya baik. Yang ketiga, pahami dan kenali ciri-ciri aliran sesat. Taruhlah rasa curiga jika menemukan sekelompok orang yang berdakwah Islam namun dengan cara sembunyi-sembunyi atau tidak mau diketahui banyak orang. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ulama ataupun ustadz yang terpercaya jika menemukan keganjilan dalam praktik keagamaan. Yang terakhir, sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu agama yang baik atau orang-orang yang semangat menuntut ilmu agama. Karena pergaulan merupakan faktor penting yang mempengaruhi pemikiran dan keimanan seseorang. Pertebal keimanan dan ketakwaan bisa menjadi kunci agar terhindar dari aliran menyimpang atau sesat. Pemerintah juga hendaknya bersikap tegas dan segera menangkap orang-orang yang melakukan praktek penyimpangan, terutama yang berhubungan dengan agama. Demikian info kriminal kali ini, saya Tia Nisa beserta juru kamera Herman Prasetya pamit undur diri. Sampai jumpa.